Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang nenek berusia 66 tahun dieksekusi cucunya sendiri bersama dengan pacarnya lantaran ingin menguasai harta sang nenek dan juga kesal karena sering ditagih hutang. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Selasa 4 Juni 2024, seorang nenek berusia 66 tahun bernama Tarimah ditemukan wafat dalam kondisi terlentang di tempat tidur kamar rumahnya di Jalan Todopulit 18 Gang 2, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Usut punya usut, pelakunya adalah cucunya sendiri dengan dibantu sang pacar. Di rumah itu, nenek Tarimah tinggal sendirian sebab anak-anaknya sudah menikah dan tinggal bersama dengan keluarga kecilnya masing-masing. Sedangkan suami dari nenek Tarimah ini sudah lama meninggal. Meskipun hidup sendiri, nampaknya nenek Tarimah sangat menikmati hidupnya sendiri karena diketahui nenek Tarimah memiliki cukup tabungan untuk memenuhi kebutuhan di sisa hidupnya. Tak hanya itu, meskipun sang anak tinggal terpisah dengan nenek Tarimah, mereka juga sering memberikan sejumlah uang kepada nenek Tarimah. Di lain sisi, ada salah satu cucu nenek Tarimah yang sering berkunjung bahkan menginap di rumah neneknya tersebut. Cucunya itu bernama Vivi, berusia 19 tahun, seorang mahasiswi jurusan hukum di Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar. Nenek Tarimah sangat menyayangi cucunya tersebut. Saking sayangnya, nenek Tarimah juga sering memberikan sejumlah uang kepada cucunya tersebut. Diketahui, Vivi merupakan orang yang mudah bergaul. Dan dari pergaulannya tersebut, Vivi dekat dengan seorang pria berinisial MAS atau biasa dipanggil dengan nama Asrul yang berusia 19 tahun, satu universitas dan satu jurusan dengan Vivi. Kedekatan Vivi dan Asrul berjalan cukup lama yang kemudian mereka pun berpacaran. Tidak diketahui secara pasti bagaimana kehidupan Vivi sehari-harinya. Namun pada suatu hari, Vivi datang ke rumah neneknya, nenek Tarimah, untuk meminjam sejumlah uang. Kepada neneknya, Vivi mengutarakan ingin meminjam uang sebesar 7 juta rupiah dan berjanji akan segera mengembalikannya. Nenek Tarimah yang mendengar itu, ia pun lantas bertanya kepada Vivi untuk apa uang sebanyak itu. Dan setelah mendengar penjelasan dari Vivi mengenai uang itu untuk apa, nenek Tarimah pun memberikan uang itu kepada cucu kesayangannya tersebut dan berpesan agar segera mengembalikannya. Setelah mendapatkan uang tersebut, Vivi pun merasa senang. Akan tetapi, tidak diketahui secara pasti untuk apa uang itu digunakan. Singkat cerita, tibalah hari di mana Vivi seharusnya mengembalikan uang itu kepada neneknya. Akan tetapi, Vivi tidak ada kabar. Sang nenek pun kemudian mengingatkan Vivi akan janji yang pernah ia ucapkan sendiri. Sayangnya, hal tersebut justru membuat Vivi marah. Merasa tidak enak hati dan tidak mau menyakiti hati cucu kesayangannya tersebut. Nenek Tarimah hanya bisa diam dan menunggu sang cucu mengembalikan uangnya. Namun setelah sekian lama menunggu, Vivi masih saja seperti tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Bahkan, sang nenek sudah beberapa kali mengingatkan Vivi dan setiap kali diingatkan akan janjinya itu, Vivi selalu marah yang kemudian hal ini membuat Vivi timbul rasa dendam kepada sang nenek dan berencana untuk mengeksekusi sang nenek yang sangat menyayanginya itu. Singkat cerita, Vivi lantas mencari tahu bagaimana caranya menghabisi nyawa seseorang melalui internet. Bahkan, ia juga mencari tahu tentang cara manusia bisa bertahan hidup jika ditutup dengan bantal. Hal itu ia lakukan lantaran ia berencana ingin membekap neneknya ketika neneknya tidur. Untuk melancarkan rencananya tersebut, Vivi mengajak pacarnya Asrul, sebab ia merasa dirinya tidak bisa melakukan itu sendirian. Kepada Asrul, Vivi mengungkapkan jika dirinya butuh uang dan uangnya itu dipinjam oleh sang nenek, sehingga Vivi meminta bantuan Asrul untuk menagih hutang kepada neneknya. Selain itu, Vivi juga meminta kepada Asrul untuk membantunya mengeksekusi sang nenek. Mendengar hal itu, Asrul sempat menolak. Namun entah bagaimana caranya, Vivi meyakinkan Asrul hingga akhirnya Asrul pun setuju untuk membantu Vivi. Singkat cerita,
Tibalah waktunya pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 11 malam, Vivi dan Asrul bertemu di sebuah warung kopi. Di sana, mereka menyusun rencana untuk mengeksekusi sang nenek. Pertama-tama, Vivi meminta Asrul untuk mengantarkannya ke rumah sang nenek. Setelah tiba di rumah sang nenek, Asrul kembali pulang. Sementara Vivi masuk ke dalam rumah sang nenek setelah mengetuk pintu dan sang nenek membukakan pintu untuknya. Kedatangan Vivi malam itu tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Sebab Vivi memang sering ke rumah neneknya dan menginap di sana. Lalu sekira pukul 2 dini hari 4 Juni 2024, setelah memastikan keadaan aman dan sang nenek sudah tidur, Vivi kembali menghubungi Asrul dan memintanya untuk datang ke rumah sang nenek. Setibanya di sana, Vivi lantas membukakan pintu untuk Asrul dan keduanya pun masuk ke dalam rumah sambil memperhatikan keadaan sekitar yang memang sudah sepi. Selanjutnya, Vivi dan Asrul masuk ke dalam kamar sang nenek yang sedang tertidur pulas. Mengetahui sang nenek tidur dengan pulasnya, Vivi langsung membekap wajah sang nenek menggunakan bantal, sementara Asrul memegangi tangan sang nenek. Mendapati itu, sang nenek terbangun dan mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun apalah daya, ia pun tidak bisa bergerak lantaran tangannya dipegangi oleh Asrul. Tak hanya itu, Vivi juga sempat mengambil remote AC dan dihantamkan ke wajah sang nenek beberapa kali hingga akhirnya membuat sang nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya, Vivi membuka lemari lalu mengambil barang-barang berharga milik sang nenek. Di dalam lemari tersebut, Vivi dan Asrul berhasil mengambil uang sebesar 20 juta rupiah serta beberapa perhiasan sang nenek yang disimpan di lemari tersebut. Sementara itu, perhiasan yang dikenakan sang nenek tidak mereka ambil agar terkesan sang nenek tiada, bukan karena dirampok. Selain itu, Vivi juga mengganti kunci rumah sang nenek, lalu mengunci dari luar dan menyimpan 2 kunci baru di dalam seolah terkunci dari dalam. Kemudian, mereka pun pergi meninggalkan rumah sang nenek. Keesokan harinya, Vivi dan Asrul kembali bertemu. Keduanya juga sempat nongkrong, bersenang-senang dan berbelanja membeli sebuah sepatu yang kemudian diberikan kepada Asrul sebagai hadiah dari Vivi. Dalam sehari itu, mereka sudah menghabiskan uang sekitar 3 jutaan. Di lain sisi, tetangga nenek Tarimah merasa khawatir sebab nenek Tarimah tidak ada keluar rumah. Padahal biasanya setiap pagi mereka selalu bertutur sapa. Tapi hari itu nenek Tarimah tak kunjung muncul. Yang membuatnya semakin khawatir, yakni lampu di dalam rumah masih menyala dan malamnya ia melihat nenek Tarimah masih beraktivitas seperti biasanya. Merasa ada yang janggal, tetangga nenek Tarimah kemudian memberitahukan kepada tetangga lainnya, lalu mencungkil jendela kamar dan membuka paksa pintu rumah. Setelah pintu rumah terbuka, mereka mendapati nenek Tarimah dalam kondisi terkapar tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Tak hanya itu, saat ditemukan, terdapat luka lebam pada leher dan wajahnya. Mendapati itu, mereka lantas melaporkannya kepada pihak kepolisian serta memberitahukan peristiwa ini kepada anak-anak nenek Tarimah. Setibanya di TKP, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan serta mengevakuasi jenazah nenek Tarimah ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Setelah melakukan pemeriksaan, termasuk memeriksa para saksi, pihak kepolisian akhirnya mengantongi 2 nama pelaku, yakni Vivi, cucu nenek Tarimah sendiri, dan Asrul, pacar dari Vivi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak kepolisian berhasil mengamankan Vivi di rumah tantenya, sementara Asrul diamankan di rumahnya sendiri. Saat diinterogasi, awalnya Vivi sempat mengelak, namun setelah didesak dan ditunjukkan barang bukti, salah satunya sidik jari mereka yang tertinggal di sana, Vivi dan Asrul pun mengakui semua perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap nenek Tarimah. Kepada polisi, Vivi mengaku melakukan itu lantaran kesal karena terus-menerus ditagih hutang oleh neneknya, sehingga ia mengajak Asrul untuk melakukan perbuatan itu. Selain itu, Vivi mengungkapkan jika dirinya ingin menguasai harta neneknya sendiri. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya.
Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.